lupakan Melanton Stadion dan FC St. Pauli dan coba sedikit mengalihkan ke atmosfer sepak bola Israel. Sepak bola memang bukan hal baru bagi negara yang memproklamirkan sebagai satu-satunya negara Yahudi di dunia. Maka tidak aneh jika sepak bola dapat menjadi suatu alat bagi warga Israel yang mencoba mempertahankan kedaulatan negaranya. Pada musim 2012-2013, ramai pemberitaan mengenai sekelompok supporter dari Beitar Jerusalem FC yang melakukan penolakan dan melayangkan aksi protes mereka ketika klub yang mereka banggakan merekrut pemain yang beragama Islam. Ya, mereka adalah La Familia, kelompok supporter pendukung klub sepak bola Israel Beitar Jerusalem, merupakan salah satu kelompok yang memiliki passion yang cukup tinggi. Mereka merupakan supporter garis keras yang memiliki keteguhan ideologi tertentu perihal mendukung klub. La Familia dengan tegas mengakui sebagai sekelompok supporter yang anti-Arab dan membenci Muslim. Jika manajemen klub mengontrak pemain yang memiliki ketertarikan dengan kedua hal tersebut, dengan senang hati mereka melemparkan caci maki bagi siapapun yang mereka benci. Namun, apa yang melatar belakang ini semua? Apakah Beitar Jerusalem FC menjadi alasan tertentu mereka melakukan semua ini? Simak ulasannya. Pada tahun 1936, muncul kedua sosok yang menginisiasi pembentukan sebuah klub sepak bola di Yerusalem. Mereka adalah David Horn dan Samuel Christine. Mereka sepakat membentuk klub sepak bola bernama Beitar Jerusalem. Namun latar belakang kedua pendiri Beitar Jerusalem ini rupanya menjadi cikal bakal rasisme dalam tubuh klub ini. David Horn sendiri adalah serdadu Beitar Movement yang menentang pendudukan otoritas Inggris sebelum negara Israel didirikan dan bernama British Mandate of Palestine. Beitar Movement merupakan gerakan pemuda revisionis Zionis yang didirikan Zeev Jabotinsky, reporter Ukraina keturunan Yahudi yang kemudian memilih menjadi militer Zionis. Pada medio 1930-an dan 1940-an, Beitar menjadi organisasi yang cukup aktif dalam menyuarakan bentuk protes agar orang Yahudi kembali ke Palestina untuk mendirikan negara Israel. Namun afiliasi politik Beitar bersama revisionis Zionis saat itu menjadi suatu hal yang menimbulkan konflik dengan MAPAI, salah satu partai buruh di Israel yang menjadi cikal bakal partai buruh Israel modern. Selain berafiliasi dengan Beitar Movement, Beitar juga memiliki hubungan dengan Irgun, organisasi masyarakat paramiliter Zionis yang berdiri pada tahun 1931. Salah satu mantan striker Beitar, Haim Korfu, dulunya merupakan aktivis sekaligus pejuang Irgun yang dikenal sebagai ahli peledakan. Keahlian tersebut kelak ia gunakan untuk membunuh Ralph Kern dan Ronald Barker, dua polisi British Mandate yang bertugas menjaga daerah Yahudi di Palestina. Keduanya, David Horn dan Samuel Christine, adalah nasionalis ekstrim para militer bawah tanah Yahudi. Para pemain dan supporternya aktif terlibat dalam kelompok sayap kanan bawah tanah Yahudi yang berkampanye dengan tindakan kekerasan kepada otoritas Inggris. Hasilnya, banyak yang dari mereka ditangkap dan dibuang ke Eritrea pada 1940-an, tulis James Michael Dorsey dalam Shifting Sands, Essays on Sport and Politics in the Middle East and North Africa. Namun pembuangan tidak membuat para eksil tersebut bungkam. Yang terjadi justru sebaliknya, mereka membentuk klub Beitar Eritrea FC di Eritrea. Penyebab dari maraknya aktivitas politik yang terkait dengan Beitar menyebabkan klub yang berdiri pada tahun 1936 ini dicap sebagai organisasi terlarang oleh British Mandate pada tahun 1947. Nama Beitar pun diubah menjadi Nordia Jerusalem. Barulah ketika Israel memproklamirkan diri sebagai negara pada Mei 1948, nama Beitar Jerusalem kembali digunakan. Namun setelah Israel memproklamirkan kemerdekaannya, Beitar tidak seberingas seperti awal kemunculannya. Hal tersebut dikarenakan parlemen dikuasai oleh Partai Buruh dan Hizbut, Serikat Buruh Israel, dan klub-klub yang berafiliasi dengan partai tersebut adalah Hapoel dan Maccabi Tel Aviv. Adapun Beitar lebih condong ke Partai Likud, partai yang memiliki sudut pandang politik sayap kanan di Israel. Pada tahun 2008, David Goldblatt dari BBC melakukan reportase guna mengetahui siapa dalang di balik La Familia. Ia pun melakukan perjalanan ke Israel untuk menyaksikan pertandingan langsung laga antara Ahli Nazaret melawan Beitar Jerusalem. Rupanya perjalanan tersebut tidak sia-sia. David Goldblatt berhasil menemui sosok yang berpengaruh La Familia saat itu, Guy Israeli. Profesi Israeli sehari-hari adalah seorang konsultan pajak, tapi pada akhir pekan ia merubah profesi kesehariannya menjadi seorang propagandis sayap kanan paling militan di La Familia. Kepada Goldblatt, sebagaimana dikutip dari Football and Politics in the Holy City, Israeli menjelaskan mengapa memilih jalan seperti itu. Israel adalah negara saya. Ketika saya melihat 1 juta muslim beribadah di sini, membuat saya gugup.
Bangsa Arab memiliki 10, 11 negara, kami hanya punya satu, dan mereka masih pula menginginkan negara ini. Pemerintah selalu mengatakan sepak bola membentuk perdamaian, tapi kami tidak ingin damai, kami ingin perang. Kelompok supporter garis keras Beitar Yerusalem yang melabeli dirinya dengan nama La Familia ini percaya bahwa eksistensi mereka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga kemurnian Beitar dari pemain non-Israel. Mereka dengan bangga dan lantang menyuarakan suatu ujaran kebencian dengan slogan yang selalu mereka suarakan, yaitu Forever Pure. Sebuah sikap yang La Familia percaya rupanya tidak terlalu klub hiraukan. Meski sejak awal lahirnya klub ini memiliki sikap dan keyakinan akan kemurnian ras dan afiliasi dengan partai sayap kanan, pada musim 1989-1990, Goran Ajoyev menjadi pemain musim pertama yang memperkuat Beitar Yerusalem. Namun Goran Ajoyev beruntung karena pendukung Beitar Yerusalem pada saat itu tidak mengetahui latar belakang agama pemain asal Tajikistan tersebut, dan akhirnya ia dielulukan oleh supporter Beitar Yerusalem karena ia berhasil menyelamatkan Beitar dari jurang degradasi. Setelah Ajoyev, ada Viktor Pako, striker asal Albania yang didatangkan Beitar Yerusalem pada tahun 1999. Sama dengan nasib Ajoyev, ia menjadi sosok yang dipuja oleh supporter Beitar Yerusalem pada saat itu. Pemain asal Albania ini juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Goran Ajoyev, menyembunyikan latar belakang agama yang ia yakini, yaitu Islam. Namun seiring berjalannya waktu, kesialan menimpa beberapa pemain muslim yang mencoba peruntungan dalam membela salah satu tim terbesar yang bermain di Liga Israel. Pada musim 2004-2005, pemain asal Nigeria yaitu Nela Ibrahim hanya berhasil memperkuat Beitar Yerusalem sebanyak 4 pertandingan saja. Hal ini dikarenakan ia tidak kuat dengan apa yang dilakukan oleh supporter Beitar Yerusalem yang melakukan teror verbal dan fisik padanya yang berbau rasialis. Tidak hanya Nela Ibrahim, beberapa pemain seperti Baruch Dego, Toto Tamus, Zabriel Kadiev dan Zadur Sadayev pun merasakan hal serupa ketika pemain muslim ini direkrut oleh Arkadi Gaidamak, pemain klub Beitar Yerusalem yang juga merupakan seorang wirausahawan dan politikus yang mencoba peruntungan dengan mendanai klub yang memiliki basis supporter terbesar di Israel ini. Bentuk protes yang La Familia lakukan memang tidak tanggung-tanggung, mulai dari bentuk teror dan percobaan pembunuhan yang dilakukan pada Arkadi Gaidamak hingga pembakaran salah satu ruangan kantor klubnya karena klub merekrut pemain muslim. La Familia dengan sadar memilih menjadi ekstremisi dan mewujudkan kemurnian ras sebagai pilihan terakhir mereka dan sebuah harga mati. Bahkan demi tercapainya cita-cita tersebut, mereka tidak membatasi perjuangannya hanya dengan melalui jalan sepak bola saja. Tidak jarang juga anggota La Familia ditangkap oleh aparat berwenang akibat sikap rasialis mereka di luar stadion. Pada Maret 2011, supporter Beitar kedapatan merusak mobil milik supporter Hapoel Tel Aviv. Ketika si pemilik tiba, mereka juga memukulinya dengan berbagai peralatan seperti tongkat, linggis, batu, dan balok. Setahun berikutnya juga, tepatnya pada bulan Maret 2012, ratusan anggota La Familia membuat onar di dalam Mala Mall sambil menyanyikan lagu-lagu anti-Arab. Oktober 2013, salah seorang supporter Beitar, Alfi Ekayam, ditangkap karena terbukti melakukan penyerangan terhadap 3 orang keturunan Arab yang merupakan pegawai McDonald di Yerusalem. Seolah tidak kapok, pada bulan Juli 2014, 6 orang anggota La Familia ditahan karena terlibat pembunuhan terhadap remaja asal Palestina, dan pada bulan Agustus 2016, 19 anggota La Familia ditangkap karena percobaan pembunuhan terhadap supporter rival mereka yang beragama Islam. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Beitar Yerusalem guna mengurangi tingkah laku rasialis La Familia tidak membuahkan hasil yang signifikan. Kelompok supporter yang lahir pada tahun 2005 itu tidak menggubris beberapa anjuran dan kampanye yang dilakukan oleh pihak tim. Sebaliknya, La Familia mengancam akan melakukan aksi lebih sadis jika Beitar Yerusalem merekrut pemain yang beragam Islam. Lalu seberapa berpengaruh La Familia bagi Beitar? Dalam liputan Viz berjudul La Familia, The Head Groups That Influences One of Israel Top Soccer Teams, jurnalis olahraga Israel Auriel Daskal mencoba menjawabnya. La Familia sebetulnya tidak terlalu penting untuk Beitar, tetapi mereka dapat menentukan siapa yang akan menjalani klub dengan tenang dan siapa yang akan mendapat kesulitan. Namun pihak klub tidak ingin larut dalam penilaian buruk yang diakibatkan oleh La Familia. Beitar Yerusalem menempuh arah baru setelah klub asal Yerusalem itu dibeli oleh pengusaha mata uang kripto asal Israel, yaitu Moshe Hogeg. Pada tahun 2020, Moshe Hogeg menjual 50% saham klub kepada pebisnis Arab asal Abu Dhabi, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Nahyan. Hogeg beralasan ia ingin mengubah citra klub yang rasis dan egaliter. Namun apakah cara ini menjadi cara yang akan berhasil dalam meredam aksi rasialis yang dilakukan oleh La Familia? Kita lihat tingkah menyebalkan sekelompok supporter Beitar Yerusalem ini. See you! Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.